Alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila middini amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kita di kitab Fawaid. Kita sampai pada masih di bab besarnya adalah tentang Al-Quran, dan kita menyelesaikan bahasan tentang tafsir surat Qaf dari bahasan subbab pertama sampai ke 18. Kita melanjutkan di bahasan yang ke 19 tentang metode Al-Quran dalam menyajikan kebaikan dan keburukan. Ini bahasannya panjang, dipecah-pecah menjadi beberapa sub-sub pembahasan. Fadhal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Berkata penulis Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bab 19 di antara metode penjelasan Al-Qur'an. 1. Antara petunjuk dan kesesatan. Berkali-kali di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa amal perbuatan yang dilakukan dengan hati dan anggota badan merupakan sebab datangnya dua hal, petunjuk atau kesesatan. Maka sedikit banyaknya perbuatan yang dilakukan seorang hamba dengan hati dan anggota badannya merupakan penyebab utama datangnya petunjuk atau kesesatan. Perbuatan yang dilakukan dengan hati dan anggota badan tersebut dapat mendatangkan petunjuk bagi seseorang, layaknya suatu sebab mendatangkan akibat dan pengaruh. Demikian pula yang berlaku pada kesesatan. Dengan kata lain, semua amal kebajikan yang dilakukan dapat berbuah petunjuk bagi pelakunya. Semakin banyak amal kebajikan yang dilakukan, semakin banyak pula petunjuk yang diperoleh. Demikian pula sebaliknya, semakin banyak perbuatan buruk yang dilakukan, semakin banyak pula kesesatan yang diperoleh. Hal itu karena Allah menyukai kebajikan, sehingga Dia membalasnya dengan petunjuk dan keberuntungan. Tetapi Allah tidak menyukai keburukan, sehingga Dia membalasnya dengan kesesatan dan kesengsaraan. Allah Maha Baik dan mencintai orang-orang yang suka berbuat baik. Dia menjadikan hati mereka dekat kepadanya sesuai dengan kadar kebaikan yang mereka lakukan. Allah pun membenci keburukan dan orang-orang yang suka berbuat buruk, dan hati mereka dijauhkan darinya sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di bahasan ini menyajikan satu kaidah yang sangat mulia sekali. Ini adalah kaidah utama dalam memahami hidayah dan kesesatan. Lalu bicara pula tentang pintu hidayah dan pintu kesesatan. Memang bahasan ini sangat umum sekali, tapi ini adalah kaidah sebetulnya, pilar dalam memahami permasalahan ini. Di sini ada dua hal. Di sini ada dua hal. Yang pertama adalah al-hidayah. Mohon maaf. Yang pertama adalah al-hidayah, yaitu kalau bahasa kita hidayah. Kemudian lawan dari hidayah adalah apa? Dhalal. Ya. Dhalal itu apa? Kesesatan.
Semua ini hidayah maupun kesesatan, keduanya memiliki apa? Dia memiliki kunci-kunci hidayah atau pintu-pintu hidayah atau sebab, lebih enaknya sebab apa? Sebab terbukanya hidayah, sebab terbuka pintu hidayah. Begitu juga kesesatan ini. Di sini ada sebab. Sebab apa? Kesesatan. Dari jalan yang lurus. Dari jalan, semua ada sebabnya. Di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyajikan bahwa sebabnya ini ada dua. Begitu pula dalal ini memiliki dua sebab. Apa itu? Sama ini. Hati dan apa tadi? Dan perbuatan fisik. Apa? Perbuatan fisik. Sama di sini juga. Hati dan perbuatan. Hati dan dua-duanya sama. Paham belum? Saya kasih contoh ya. Coba perhatikan contohnya dulu. Ya. Pak, Anda di pengajian atau di warung kopi, Pak? Pak, ya, yang benar, Pak. Sebelahnya Anda juga sama. Pak, di pengajian atau di warung kopi, Pak? Kakinya yang benar, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya, mohon maaf, Anda lebih tua dari saya memang. Tapi ini adalah adab, Pak. Ya. Saya kasih contoh. Si A sama si B, dua-duanya bersedekah. Si A sedekah, si B juga sedekah. Si A bagi sembako, si B juga bagi sembako. Tapi si A dengan sedekahnya, dengan sembakonya, dia bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Ya. Si B sama sedekah bagi sembako, tapi dia bisa tersesat. Paham? Apa sebabnya? Apa ya? Hatinya. Hatinya jemaah. Dua-duanya melakukan yang sama. Hatinya. Yang satu bersedekah bagi sembako, dapat hidayah. Yang satu malah tersesat. Dua-duanya sholat. Berangkat ke masjid sama, sholat berjamaah sama, tapi yang satu dengan sholatnya itu dia mendapatkan hidayah. Dan yang satu dengan sholatnya malah bisa dia tersesat. Wailun lil musallin. Apa sebabnya? Hah? Hati dan perbuatan. Faham, Pak, Bu? Rasulullah SAW bersabda, Inna rajula la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu
wa baina al-mauti illa shibran amila bi ahmali ahli jannah fadakhala al-jannah. Si fulan selama hidupnya melakukan perbuatan penghuni neraka. Di dalam riwayat yang lain ada tambahan menurut penilaian orang. Ketika antara dia dengan kematian itu satu jengkal, dia beramal dengan amalan penghuni surga, masuk surga dia. Tapi lawannya ada si fulan selama hidupnya beramal dengan amalan penghuni surga menurut pandangan manusia. Ketika antara dia dengan kematian sejengkal, dia beramal dengan amalan penghuni neraka dan masuk neraka. Masalahnya di mana? Hah? Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, Syekh Muhammad Saleh bin Utsaimin mengatakan masalahnya dua. Hatinya ini orang rusak, sama perbuatannya salah. Lalu dia beramal dengan amalan penghuni surga. Tapi kan fima yarahun nas, menurut pandangan orang. Berarti hatinya rusak, amalannya rusak, nggak sesuai. Ya wajar kalau last minute dia melakukan maksiat, memang itu aslinya kesesatan dia. Begitulah jemaah. Jadi ini masalahnya adalah hidayah dengan apa? Kesesatan. Di sini hidayah. Kemudian di sini ada apa? Dhalal. Dhalal di sini. Berarti hati yang dan perbuatan ini maksudnya yang mana? Yang disinggung oleh Ibnu Qayyim di sini dengan kata apa? Baik. Kan gitu kan? Beliau nyebut kata apa di sini tadi? Baik, kebajikan. Berarti hati dan fisik di sini yang apa? Buruk. Oke? Paham? Baik, ini baik versi siapa? Baik, yaitu artinya apa? Yaitu apa ini? Di sini dikatakan tadi apa? Sesuatu yang dicintai Allah. Dicintai siapa? Allah. Berarti buruk tadi di sini apa? Dibenci. Dibenci Allah. Berarti standar baiknya ini menurut siapa? Menurut Allah jamaah standar baik. Makanya ini kaidah, ini kaidah. Jadi bukan kita bikin penekanan. Berarti di sini standar baiknya, ya kan? Standar baik. Berarti menurut siapa? Standar baik berarti siapa? Allah dan Rasul. Berarti ini juga sama. Ini ukurannya standarnya apa? Standar buruk ini menurut siapa? Allah dan Rasul, bukan hawa nafsu. Ya. Jadi ini bukan hawa nafsu. Makanya ini jadi kunci hidayah. Faham sampai sini? Paham tidak? Di panjang mau cerita hidayah itu apa? Gimana ya caranya saya dapat hidayah? Ada nggak amalan khusus? Kan gitu orang awam biasanya ya kan. Ada nggak amalan khusus biar saya dapat hidayah? Ada amalan khususnya. Apa itu? Pelajari
firman Allah, pelajari sabda Rasulullah SAW, ajarkan, amalkan. Berarti hati yang baik apa? Ya iman, tauhid. Hati yang sehat. Berarti kalau kita bicara tentang di sini apa namanya? Hati yang sehat di sini, yang hidayah, berarti hati apa ini? Ini kan hati yang sehat. Ya kan? Hati sehat itu apa berarti? Iman dan tauhid. Perbuatan fisik, berarti perbuatan fisik yang ini berarti yang mana? Di sini ada standar Al-Quran. Al-Quran dan apa? Dan sunnah. Dan siapa? Dan para ulama salah. Faham jemaah? Terus, kalau yang dolal berarti di sini hatinya ini hati apa ini? Hati yang apa? Rusak. Ya kan? Rusak ini berarti apa? Kufur. Apalagi? Syirik. Terus apa lagi? Hawa nafsu. Perbuatan yang rusak berarti apa? Perbuatan fisik. Hah? Apa itu? Ya banyak di sini apa? Bid'ah, dosa besar, ya kan? Kekufuran, ya kan? Hanya ini buruk. Hanya kan ini kaidah besar ini ya, yang disampaikan. Ya. Pahami ini. Inilah yang namanya apa? Hidayah dan kesesatan. Nah, kita lempengin ini. Nah, inilah namanya hidayah dan kesesatan. Makanya Allah bilang apa di Al-Fatihah? Allah bilang apa di Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah, jalan yang lurus. Jalan mana ini? Kan kelanjutannya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Lawannya apa? Lawannya ghairil maghdubi. Lawannya. Berarti mana yang hidayah? Hah? Berarti ini hidayah, ya kan? Dan yang bawahnya apa? Yang ini berarti apa? Ini dhalal. Paham? Jadi faedahnya apa? Ya, kita ini, kata Ibnu Qayyim di tempat lain, kita ini lebih butuh hidayah daripada dunia, makan dan minum. Kebutuhan kita akan hidayah jauh lebih besar daripada kebutuhan kita akan makan dan minum. Kalau seseorang merasa
punya prinsip ini, siapa yang menjadikan akhirat itu keinginan dia yang besar, maka Allah akan satukan semua urusan dunia ini bagi dia. Allah akan bikin mudah semua urusan dunia ini bagi dia, dan dunia itu akan datang kepada dia, sedangkan dia tidak mau. Allah bikin mudah semua urusannya. Sama seperti firman Allah ketika bicara tentang surat konflik. Apa surat Al-Quran tentang konflik? At-Tolak, surat talak. Ya, talak itu suka nggak suka, ada orang menuntut talak, atau ada orang terpaksa menerima talak, tapi yang jelas talak itu adalah bom Hiroshima Nagasaki yang meletus di rumahnya. Itu bencana itu buat dia. Luar biasa itu. Ya. Di tengah-tengah ayat bicara tentang konflik, Allah bilang apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Berarti apa? Jika kalian seolah-olah, jika kalian mendapati problem, masalah, ada konflik, keluarga, atau apa saja, lalu kalian pergi kepada ketakwaan, maka Allah akan kasih hidayah kepada kalian. Lalu dilanjutkan lagi di bawahnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Seolah-olah Allah mengatakan, jika kalian menghadapi masalah, problem, masalah, bencana, lalu kalian bertakwa, berbuat baik dengan hati dan perbuatan, maka Allah kasih hidayah kalian. Apa bentuk hidayahnya? Semua urusan kalian tidak akan kusut, tapi menjadikan semua urusan itu jadi mudah dan gampang. Jadi inilah kuncinya, kunci hidayah. Paham jemaah? Dan ini adalah kajian dan bahasan yang cukup panjang dan lebar di sini. Dan inilah inti wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-birru matma'anna ilaihi nafsu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang menjadikan hati dia itu tenang dan damai. Berarti itu apa namanya? Hidayah. Tenang. Wal ithmu mahaka fi sadrik wa karihta an yattali alaikan nas. Dosa, nah ini keburukan, sesatan, mahaka fi sadrik. Dadamu jadi penat, penuh, nyesek, stres, tertekan, galau, gelisah. Dan kalian takut orang lain itu tahu kalau kamu lagi galau. Makanya muncullah konsep jaim. Ya kan? Dengan macam-macam lah orang. Dengan keramahan muka. Padahal ini orang stres sebetulnya. Padahal ini orang tertekan. Sebetulnya tertekan dia. Macam-macam orang ini. Subhanallah jemaah. Ini kajian panjang. Ya. Inilah Islam, wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Sekarang pertanyaannya adalah dari sini pertanyaannya. Hidayah. Sekarang kembali ke hidayah. Oke. Hidayah ini seberapa besar
Seberapa besar kita mencarinya? Sama, kesesatan. Apa? Seberapa besar? Seberapa besar penyelewengan, ya kan? Penyelewengan atau keburukan yang dilakukan jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya adalah itulah hidayah yang diperoleh. Paham? Berarti di sini apa jawabannya? Berarti itulah tingkat apanya? Tingkat sesatnya dia. Tingkat sesatnya. Seberapa besar? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut sama Allah adalah orang yang ngerti. Seberapa besar? Seberapa besar ilmu kita? Seberapa besar hati kita? Artinya tauhidnya. Jadi balik lagi ke atas. Ya. Berarti yang mana? Seberapa besar iman dan tauhid? Seberapa besar ittiba kita terhadap Al-Quran, Sunnah dengan petunjuknya para ulama salaf? Seberapa besar? Disitulah tingkat hidayahnya. Kesesatan juga sama. Seberapa besar syiriknya dia? Syirik aja ada yang kecil, ada yang besar. Seberapa inten dia melakukannya? Itulah jarak semakin jauh ini dia. Makanya disebut bahasa apa? Kedekatan dia dengan Allah. Jauhnya dia dengan, makanya disebut pula dengan apa? Syaitan. Setan. Syaitan itu apa? Syaitan itu adalah sosok yang jauh dari Allah. Seberapa besar jauhnya? Jadi semua itu kembali kepada kita. Seberapa banyak? Makanya dari sini, siapa umat Rasulullah SAW paling mulia? Sahabat. Kenapa kok sahabat paling mulia? Karena dia apa? Duduk, pertama melihat, duduk, mendengar sama siapa? Sama Rasul SAW. Lu sahabat pun beda-beda. Tingkat ngelihat, mendengar, dan duduknya juga kan beda-beda. Duduknya, mendengarnya, melihatnya Abu Bakar As-Siddiq akan berbeda dengan yang lain. Gitu tidak? Makanya umat Rasulullah SAW yang paling mulia siapa? Makanya sahabat muhajirin lebih mulia daripada, kenapa? Lebih lama. Perjuangannya lebih besar. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ya bedalah mereka yang berjuang, berinfak, jihad sebelum penaklukan kota Makkah dengan mereka yang baru masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah. Ngelihatnya lama, duduknya lama. Tapi semuanya wa kullan wa'adallahu, semua sahabat dijamin surga karena yaitu duduk. Lalu Rasulullah SAW mengatakan semua
Dalam hadis sahih dikatakan, apa namanya? Selama ada sahabatku di situ, maka semua orang yang ada di sini di situ selamat. Generasi kedua pun sama. Siapa yang mulia generasi kedua? Yang duduk, melihat, mendengar bersama sahabat. Kalau ada sahabat, aman kamu, selamat kamu. Begitu juga generasi ketiga, ada tabi'in, selamat kamu. Generasi ketiga ke berikutnya, banyak fitnah sudah. Banyak fitnah sudah. Nah, berarti muncul di sana kesesatan mulai banyak. Nah, inilah intinya petunjuk dan sesatan. Fadal, dilanjutkan. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa kebajikan membawa kepada petunjuk adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2, Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat ini mengandung dua makna berikut. Satu, dengan Al-Quran ini Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang menjaga diri mereka dari segala yang dibencinya sebelum diturunkan Al-Quran kepada mereka. Sebab meskipun mempunyai kepercayaan yang beraneka ragam, umat manusia sebenarnya mengakui bahwa Allah sangat membenci kezaliman, kekejian, dan kerusakan di muka bumi, serta membenci para pelaku perbuatan tersebut. Di samping itu, mereka pun mengetahui bahwa Allah mencintai keadilan, kebaikan, kemurahan hati, kejujuran, dan upaya-upaya perbaikan di muka bumi, serta mencintai orang-orang yang mengusahakan hal-hal tersebut. Ya, maksudnya di alinea yang pertama, beliau ingin mengatakan bahwa Al-Quran itu membawa kemuliaan, keberkahan, kebaikan. Siapapun yang mempelajari Quran, mengamalkannya, pasti dia akan berada di dalam kemuliaan, kebaikan, keberkahan, yaitu hidayah. Oke, satu sisi. Alinea yang kedua dan ketiga, beliau ingin menjelaskan bahwa fitrah manusia, fitrah allati fataran nasa 'alaiha, yaitu fitrah artinya Allah ciptakan manusia dengan bawaan fitrah itu. Sebetulnya fitrah manusia itu tidak suka yang namanya kezaliman, kekejian, kerusakan, tidak senang. Itu fitrah manusia. Faham? Dan fitrah manusia, bawaan manusia memang menyukai lawannya, keadilan, kebaikan. Dia suka itu. Contoh, Rasulullah SAW mengatakan, sesuatu yang paling aku sukai sebelum Islam itu adalah apa? Halful fudul. Perjanjian di rumah salah seorang tokoh Quraisy. Dan rumah itu akhirnya menjadi apa namanya? Jadi base campnya, pusatnya, senternya kalau sekarang. Apa itu? Siapapun yang terdolimi, siapapun yang dianiaya, maka tempat mereka untuk mengadu di sini. Dan rumah ini akan siap membela siapapun yang didolimi dan dianiaya. Andai perjanjian ini dilakukan kembali di dalam Islam, saya akan datang. Artinya itu mereka yang disebut dengan bangsa jahiliyah. Tapi fitrah mereka itu tahu ini kezaliman tidak benar. Faham untuk itu mereka. Dan fitrah mereka pun sadar bahwa jiwa mereka ini mencintai kebaikan, kedermawanan, keadilan. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW dijuluki Al-Amin. Buktinya Abu Bakar As-Siddiq dipercaya pula. Harta-harta mereka disimpan sama Rasulullah SAW.
Padahal mereka membenci pula setelah itu. Abu Bakar seseorang yang dipercaya oleh mereka untuk menyimpan harta mereka berkaitan dengan kegiatan sosial. Mereka mau infak, mau sedekah, nitipnya sama Abu Bakar. Berarti kan mereka tahu prinsip kebenaran, kejujuran, kedermawanan, tahu dan mereka suka. Ini fitrah manusia, jemaah. Jadi orang zalim itu, bajingan ibaratnya, sebetulnya dalam hatinya dia tahu kalau ini tidak benar, Pak. Sebetulnya sih iya, Pak. Ini ya sudahlah, Pak, bagaimana ya? Nah, gitu. Dia sadar kalau yang dia lakukan ini sebetulnya ya, ini berkaitan dengan apa? Kedzaliman, kejujuran, keadilan. Ini fitrah manusia. Ya, terus berikutnya setelah Al-Quran, setelah Quran diturunkan, Allah lantas memberikan pahala kepada orang yang suka berbuat kebajikan itu, yaitu berupa taufik untuk beriman sebagai balasan kebaikan dan ketaatan mereka. Di samping itu Allah menelantarkan orang-orang yang suka berbuat jahat, keji dan aniaya pada waktu itu, sehingga mereka terhalang untuk mendapatkan hidayah. ya kan? Berarti apa? Khiyarukum fil jahiliyati idza faquhu. Orang yang baik adalah orang yang baik di zaman jahiliyah dulu. Lalu dia masuk Islam, belajar, dia tambah ngerti dia. Jadi Islam ini sebetulnya sejalan dengan fitrah setiap orang. Siapapun orangnya dari negeri manapun, kalau belajar Islam dengan benar, maka dia akan menemukan ini fitrah manusia. Inilah jalan manusia. Jadi semua ini berkaitan dengan apa yang disebut dengan nama syahwat. Jadi Allah ciptakan manusia dengan ini. Tapi siapa yang merusak hawa nafsu ini? Setan. Kata al-hawa sebetulnya itu artinya adalah kecenderungan atas sesuatu. Itu namanya hawa. Nafs, jiwa. Jadi jiwanya cenderung akan sesuatu. Paham? Jiwanya cenderung akan sesuatu. Berarti kan bisa positif, bisa negatif. Fitrah manusia berarti kecenderungan dia akan sesuatu yang positif. Loh, yang bikin hawa nafsu ini konotasi negatif siapa? Setan. Kenapa? Kecenderungan sesuatu yang positif pada akhirnya kalah dengan apa yang bersifat, makanya hawa nafsu negatif sudah. Itu yang menang akhirnya. Tapi kalau dia membaca pelan-pelan, oh cocok sama hati, makanya banyak orang masuk Islam itu karena apa? Ya karena ini. Banyak orang tobat, ya ini nafsu. Yang bahaya itu adalah syubhat. Nah, syubhat itu apa? Syubhat itu ngerusak hati, ilmunya yang rusak. Setelan mindsetnya ini dirubah, ilmunya rusak. Paham? Makanya syahwat itu lebih ringan dibanding syubhat. Syubhat itu berat, jemaah. Dia ngaku the best. Tapi mereka yang di syahwat ini sadar bahwa ini bukan fitrah saya. Dia ngerti ini zalim. Dia ngerti ini nggak benar. Yang benar itu. Yang benar itu ini. Gitu. Inilah fitrah manusia.
Jadi ketika belajar Quran, belajar hadis yang benar, akan tumbuh dia. Lahir kembali. Jadi kayak ibarat biji-biji kena siram air, dia akan merekah tumbuh tanaman. Subur lagi dia. Ya. Syahwat, ya apa namanya, subhat, sama. Obat subhat itu apa? Obat subhat adalah Al-Quran, hadis. Nanti sembuh kamu, sama. Kembalilah kepada Al-Quran, nanti Anda akan sembuh. Sehat kamu. Nah, inilah intinya yang ingin disampaikan adalah closingnya, bahwa kunci hidayah itu di mana? Hah? Yang tadi itu, kunci hidayah mana? Hati, perbuatan. Artinya hatinya apa? Iman, tauhid. Perbuatannya Al-Quran dan Sunnah. Kata para ulama salaf dahulu, ya, baik kalangan tabi'in maupun ini generasi kedua. Ini generasi kedua yang bicara. Mereka bilang apa? Dulu kita kalau sekolah belajar, itu kita belajar tauhid dan iman sebelum kita Al-Quran. Sebelum Quran. Ketika kita belajar Quran, iman kita nambah. Faham? Hah? Jadi kita ini ketika masih kecil, mereka itu yang ditanam basicnya apa? Tauhid dan iman. Basicnya itu ditanam dulu. Setelah punya basic, dia belajar Quran. Yang terjadi apa? Dia numbuh iman dan tauhid. Paham jemaah? Lu sekarang udah gede-gedean hafalan Quran, tapi tidak dibangun iman dan tauhid. Hafalan Quran di masjid, keluar dari masjid ngerokok. Ya? Hafid Quran, imamnya apal pak, iya apal. Adzan, ngabisin rokok dulu di masjid. Ngabisin rokok dulu, baru dimatiin, terus jadi imam. Apa-apa. Kok jadi begini, Mas? Subhanallah. Kita dengarkan adzan dulu.
Ya, jadi akhirnya banyak orang yang hafal Quran tapi maksiat, pelecehan seksual terhadap murid oleh guru ngaji, kan? Dan sebagainya dan sebagainya. Hafal Quran tapi syirik, bid'ah. Dikasih tahu dalil Quran, saya hafal Quran ya mas. Begitulah seterusnya. Hanya dulu para ulama salaf, kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Quran, maksudnya sebelum mendalaminya. Ya iman, ya Quran, tauhid, ya Quran, maksudnya sebelum apa? Mendalami dan sebagainya. Mereka mendalami tauhid dulu, belajar tauhid dulu, belajar iman dulu, menanamkan ini dulu. Lalu setelah itu mereka menghafal, mendalami Al-Qur'annya. Ya, udah punya apa? Udah iman tauhid. Seperti orang bangun rumah, samalah. Yang ditanam dulu apanya? Pondasinya dulu lah. Jangan bangun yang lain dulu, pondasi dulu. Setelah itu Anda bangun macam-macam ya kokoh. Betul, dilanjutkan yang kedua, tinggal yang kedua nih. Poin 2, apabila seorang hamba telah mengimani Al-Quran, mengikuti petunjuknya secara umum, serta menerima perintah dan membenarkan kandungan berita di dalamnya, niscaya Al-Quran menjadi pendorong baginya untuk mendapatkan hidayah yang lain, hingga ia memperoleh hidayah Al-Quran itu secara terperinci. Sebagaimana dimaklumi, hidayah Allah tidaklah terbatas. Berapapun banyaknya hidayah yang diperoleh seorang hamba, pasti masih ada hidayah di atasnya. Lalu di atasnya ada lagi hidayah lainnya, dan demikian seterusnya. Artinya, jangan sombong dengan apa yang ada pada diri kita. Kenapa? Di atasnya masih banyak. Ya, kadang merasa dia sudah alim, sudah menguasai ini, menguasai ini. Tidak. Di atas kamu masih ada banyak. Subhanallah ya. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Nanti kita lanjutkan metode Al-Quran dalam menjelaskan ketakwaan dan hidayah lagi. Padahal barangkali ada yang ingin ditanyakan. Baik, Ikhwan, ada yang ingin bertanya? Pemahat? Silakan ibu-ibu. Kalau ada yang nanya, ya senang saya, alhamdulillah. Saya sambil menunggu pertanyaan yang dari jamaah yang hadir di sini, izin bacain pertanyaan di WhatsApp, Ustaz? Oh, fadal. Di luar tema, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga, tim jamaah dan muslimin semua diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, izin bertanya tentang waris. Jika warisan orang tua dahulu pernah dibagi dengan sama rata kepada anak-anaknya, dikarenakan kebodohan anak-anaknya tidak tahu hukum agama, apakah sekarang harus dihitung ulang dan anak perempuan mengembalikan hak anak laki-laki? Bagaimana jika sebagian anak laki-laki ada yang sudah meninggal? Jawaban simpelnya, direlakan saja. Ini jawaban simpel. Ya, direlakan saja. Yang laki-laki ya sudah merelakan hak dia yang berkurang. Ya, kalau perempuan sih ya pasti senang karena dia mendapatkan yang lebih. Kalau laki ya udah relakan saja. Maka jika yang lelaki merelakan, maka yang harusnya menjadi hak dia itu jadi sedekah, jadi kemuliaan buat dia. Ya. Ya, ini jawabannya secara ringkas. Udah relakan aja semua.
Ada lagi? Baik, ada lagi? Belum ada di Ikhwan Ustaz. Ibu ada yang nanya? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan para jamaah selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz mengenai afwan di luar tema ya Ustaz. Mengenai mahram ini Ustaz. Kalau misalnya seorang ibu bepergian dengan anaknya yang masih kecil Ustaz, belum balik, apakah itu diperbolehkan jika kalau kondisinya terdesak? Dan bagaimana hitungan mahram anak laki-laki ini Ustaz? Apakah harus sunat dahulu atau balik dulu atau bagaimana Ustaz? Syukran Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Jawabannya tetap tidak boleh. Karena anaknya itu belum layak untuk melakukan tasarruf. Belum layak untuk melakukan aktivitas, kegiatan, transaksi dan sebagainya. Karena belum balik. Ya. Jadi belum bisa anak itu dijadikan sebagai mahram karena dia belum bisa melakukan aktivitas. Aktivitas sebagai anak yang sudah sampai pada batas umur. Nah, menentukan dia balik, ya tentu menentukan balik yang paling utama adalah dengan mimpi basah kalau laki-laki. Kalau perempuan ya menstruasi, sudah haid dia. Nah itu baru bisa dijadikan apa? Mahram. Yang kedua, ini darurat. Daruratnya seperti apa? Contoh, seorang ibu tinggal di sebuah daerah yang jauh. Lalu suaminya di sana dia wafat. Sedangkan anaknya masih kecil. Dan dia di sana tidak memiliki sanak keluarga sama sekali. Dan dia murni ibu rumah tangga. Suaminya wafat, ya sudah dia ibu rumah tangga. Tinggal di daerah terpencil. Keluarga tak ada. Tak ada siapa-siapa. Keluarganya adanya di Jakarta umpamanya. Sedangkan kalau dia mau bepergian, dia safar tanpa mahram. Ya kan? Maka ini darurat. Dia di sana, siapa yang menolong dirinya? Siapa yang mengurusi dirinya? Siapa yang bantu dirinya? Tetangga yang lain, ya enggak, ini orang asing. Kalau meninggal ya Pak, dibantuin lah untuk pemakaman. Selebihnya ya udah urus masing-masing. Darurat sendiri. Ya silahkan Anda pulang darurat, sudah enggak apa. Darurat, kalau enggak berdampak buruk pada dirinya kalau dia di sana sendiri, enggak ada yang ngurusin. Bisa mati kelaparan dia, itu kan manusia. Ya. Nah ini darurat ini apa? Kadang kita ini tidak dikatakan darurat, hanya sekedar memenuhi undangan keluarga atau mau ngapain, mau nengok, mau jalan, terus dibilang darurat ini, darurat apa? Mau jalan-jalan kok darurat? Enggak ada darurat di sana. Diundang temen kok darurat? Enggak ada darurat. Ya. Ada lagi? Silakan Pak. Nggak apa-apa, biar bangun yang ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Assalamualaikum. kita semua sehat baik, Ustaz. Mau nanya Ustaz,
kita dalam hidup ini menamakan diri beriman, tapi kita menjalani takdir demi takdir. Apakah kita hidup itu melewati takdir hingga masuk surga atau masuk neraka? Amin. Terima kasih Ustaz. Ya. Pak, jalani hidup untuk ibadah sama Allah, Pak. Ya, kita jalani hidup untuk ibadah. Kita hidup untuk ibadah. Malam ini ibadah. Ya besok untuk ibadah lagi, Pak. Besok lagi untuk ibadah lagi. Besok lagi untuk ibadah lagi. Sampai kapan? Sampai kita disolati. Deh, selesai. Ya. Itu aja. Enggak usah mikir macam-macam. Kita hidup untuk ibadah. Ibadah itu ada yang nyenengin hati, ada yang nggak enakin hati. Ibadah itu ada yang nyenengin, ada yang nggak kita suka. Sholat, bisanya, ya oke lah orang seneng. Sedekah, nyenengin. Enggak. Seneng kalau orang sedekah. Karena manusia fitrahnya apa? Bukan fitrahnya. Manusia apa intinya dia? Suka harta. Terus sekarang dia disuruh sedekah. Seneng ya Pak. Puasa, seneng? Enggak. Ditimpa musibah, enggak boleh ngeluh. Suruh berdoa malah. Ya enggak enak. Jadi ibadah itu ada yang nyenengin, ada yang enggak nyenengin. Sama orang sakit, Anda sedekah sakit? Enggak. Tapi kita disuruh apa? Ya udah jalanin sakit itu ke dokter. Ini hidup, jalani sudah. Ya. Saya sakit. Pak sakit, iya. Saya nggak mau sakit. Dia terus maunya apa? Saya nggak mau sakit. Dia terus maunya apa? Bapak udah sakit. Saya mau mengeluarkan ilmu tenaga dalam. Mau saya keluarkan sakit saya dari tubuh saya. Lala wong seedan lah Pak. Wong gendeng lah Pak. Udah jalani, Anda suka nggak suka jalani. Terus bagaimana biar ini nikmat? Makanya bilang hidup ini ibadah. Kalau kita ibadah akan enak semua. Kasih obat sama dokter, obatnya segenggam begini, satu kecil satu kapsul gede-gede. Anda minum dengan apa? Dengan jalan obat. Rela dikantongin di mana-mana kok. Ada jalani. Minum jamu. Anda pun akhirnya mengatakan jamu ini seger. Padahal jamu ini pahit minta ampun. Jadi ibadah. Hidup untuk apa Pak? Ibadah. Besok mau ngapain? Ibadah. Besok lusa mau ngapain? Ibadah. Suka gak suka harus ibadah. Makanya biar nikmat, hati kita ikhlaskan mencari ridho pahala dari sewa. Sudah. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal sampai wafat. Jangan mikir antik-antik. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.